kesemutan itu yang katanya ya kata teman-teman itu juga entah kolesterol seperti itu Pak Ustadz, katanya banyak makan jeroan banyak makan jeroan, sate gitu. Sebenarnya kesemutan itu sendiri penyebabnya kira-kira bagaimana? Mohon penjelasan kami Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang menurut catatan itu kolesterol itu termasuk apa namanya ibunya penyakit lah. Ya termasuk lah ibunya penyakit yang menjadikan berbagai macam penyakit itu kolesterol menurut yang meneliti ya, kalau saya nggak tahu, tapi memang bisa aja. Nah, kolesterol itu bisa aja seperti tadi kesemutan di jari-jari tangan, kebas-kebas seperti itu bisa. Kemudian di kaki, jari kaki, kemudian yang naik sepeda motor itu agak lama dikit itu kebas, betul. Itu bisa aja itu kolesterol. Kalau cek di lab itu kolesterol, ya insya Allah itu betul kolesterol ya. Nah, bagi yang kayak kesemutan di kepala saya tidak tahu persis itu ya, karena kalau kesemutan di kepala itu kan kamu tadi cerita juga nggak lengkap menurut saya ya, Tung ya. Nggak lengkap karena apa, kamu tanya apa, cerita apa, kemudian datanya bagaimana, kan menurut saya nggak lengkap. Jadi tidak bisa dikategorikan itu kolesterol. Saya nggak bisa cerita, tapi kalau relatif yang kesemutan di jari-jari tangan itu bisa aja itu mengacu pada kolesterol yang tinggi. Kemudian juga pada leher katanya agak kaku itu bisa, jari-jari kaki kemudian agak dingin itu bisa. Tapi lebih bagusnya lagi kalau itu ada tes lab istilahnya, sehingga itu mengacu pada ini kolesterol benar atau hanya sekedar ada sesuatu memang ya. Jadi umpamanya pada waktu di tes lab itu kolesterol, jarinya semutan, kemudian tes lab dia kolesterol, ya itu memang betul kolesterol, tes darahnya. Tetapi yang bikin kesemutan ini walau a'lam ya, nggak ngerti pemicu awalnya awal, karena saya menangani banyak juga pasien itu yang tangannya kesemutan pada waktu tes lab normal. Oh, bukan kolesterol. Bukan kolesterol, tapi saya bingung dia. Dokternya juga, karena dokter itu mengandalkan apa bunyi lab tidak ada kolesterolnya, nggak dikasih obat kolesterol otomatis. Nah, di sini tetap hampir sama, hampir mirip. Yang satu tangan kesemutan, tes labnya kolesterol, yang satu tangannya kesemutan, tes labnya tidak kolesterol. Nah, yang kolesterol bisa, nah ini yang kolesterol khususnya. Yang kolesterol itu biasanya orang yang terkena adalah orang yang biasanya hatinya kaku, eyel-eyelan, senengannya eyel-eyelan. Jadi diskusi itu selalu eyel-eyelan lah istilahnya. Dan ada rasa yakin benar di dirinya, kayak mau menang sendiri gitu ya, bisa menang sendiri, merasa benar, kemudian eyel-eyelan setiap kali ngobrol dengan orang itu relatif eyel-eyelan. Kemudian ada juga prinsip, kalau udah punya prinsip kaku, dia nggak mau diberi masukan oleh orang lain. Nah, tidak mau diberi masukan oleh orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi prinsip utama rusaknya salah satu organ, sehingga terdeteksi oleh lab itu kolesterolnya naik. Jadi kalau orang yang kaku, jadi kalau punya prinsip itu kaku, agak lebih sulit menerima masukan orang lain, nah itu relatif kolesterol. Wah, kayaknya saya itu Pak Ustadz. Relatif kolesterol, relatif ya, dan itu tidak menjadikan tangannya harus kesemutan dulu baru kolesterol, tidak harus. Jadi kondisi biasa pun nggak kesemutan, kalau dites darah kolesterol.
Seperti itu. Tanpa ada tanda-tanda fisik gitu Pak Ustadz ya? Iya, biasanya tidak ada tanda-tanda fisik. Cuma kalau pas lagi seseorang itu ambruk, sakit kan biasanya baru tes darah nih. Minum ini nggak sembuh, minum ini nggak sembuh. Nah, baru tes darah. Kalau dokter kan analisa awal kan pasti dari situ, tes darah kan gitu ya. Kemudian dianalisa. Kalau muncul kolesterol ini dokter akan ngasih obat itu. Nah, ngasih obat itu memang hanya sekedar kolesterolnya dilawan oleh obat itu. Jadi bukan organ yang rusak disembuhkan oleh obat itu, enggak. Oh, jadi obat hanya meredam kolesterol. Iya. Organ yang rusak tetap rusak. Tetap rusak. Astagfirullah. Tetap rusak itu. Jadi tidak bisa kalau momennya dia kena kolesterol, momennya ya organ rusak dia mengeluarkan kolesterol lebih sedikit, dia rusak. Nah, kolesterol ini kan nggak bisa diapa-apain, dia akan berjalan aja di darah. Kalau rusak di titik itu seperti kayak begini, kita punya sirkulasi kolam renang nih. Iya. Kan ada pompa, ada kolam renangnya, ada overflow, ada overflow ya, berputar terus, ya, air, ya. berputar, ya. Ya. Nah, itu kolesterol itu ibaratnya warna di kolam renang itu kan jernih, iya. Kasih aja warna merah. Ya, dia terus kolesterol merah terus berputar gitu. Nah, merah terus berputar sebenarnya. Oh. Nah, nanti obat dokter itu yang menetralkan warna merah. Nah, warna merahnya hilang. Baru perputaran darah itu normal. Tapi nanti suatu ketika dia akan kumat lagi. Oh, berarti warna merah itu sembunyi di titik-titik di darah-darah ya. gitu Pak Ustadz. Ya kayak kolam renang itu tadi ada flow-nya, ada alirannya seperti itu. Nah, kolesterol kalau kena obat ya itu seperti warna merah tadi itu dinetralkan dengan obatnya. Jadi organnya masih. Nah, organ ini sulit untuk disembuhkan karena organ yang rusak. Nah, di dalam Islam ada nasihat-nasihat baik, yaitu jangan kaku hati, jangan keras hati, sikapnya nggak boleh keras dan sebagainya. Itu memang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Pamanya salah satu ayatnya, fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadol qalidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri dan sebagainya. Itu ini diceritakan, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Berarti lemah lembut itu ya tutur kata, ya berilah. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Jadi secara fisik sikap keras dan kasar hati kita itu akan menjadi orang lain tuh tidak mau dekat sebenarnya. Nah, ayat ini bisa mengacu pada prinsip yang tadi. Kolesterol itu insya Allah ya dari itu, sikapnya keras, hatinya kasar, itu seperti itu. Ya ini yang menjadikan orang itu kolesterol, termasuk nanti asam urat. Nah, ini kita bahas di kolesterol. Nah, kolesterol inilah kalau ingin sembuh beneran, ya dia harus merubah sifatnya. Yang kaku, yang arogan, umpamanya, yang egois, yang kasar, itu bersikaplah lemah lembut seperti yang Allah tuntunkan dalam ayat tersebut, sehingga orang itu akan kembali ke jalan Allah, kemudian tahu kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Keras dia ganti dengan kelemah lembutan, kasar dia ganti dengan baik dan sebagainya, terhadap siapapun dalam kondisi terhadap siapapun. Jadi ini bisa dipergunakan, ini ayat untuk dakwah bisa, ayat untuk sehari-hari juga bisa. Walaupun tidak dakwah, tapi kalau kita ngobrolnya baik, kemudian kita dengan teman ya baik, dengan orang baru pun baik. Nah, itulah anjuran Allah. Nah, pada saat kita itu mengerjakan, bicara kita itu lemah lembut, kemudian sikap kita itu halus, tidak kasar, kemudian hati kita lembut, tidak kasar, tidak keras,
insya Allah orang itu akan dekat kepada kita, dekat kepada kita. Walaupun umpamanya ada orang yang dia itu agamanya jago tapi keras, kasar dan sebagainya, orang nggak mau. Hanya orang-orang yang satu prinsip, satu habit dengan dia, nah itu baru kelihatan sama-sama kasar, sama-sama kasar. Iya, yang lemah lembut nggak akan mau yang seperti itu. Nah, yang kasar ini nanti penyakitnya ya begitu-begitu. Ada yang stroke, ada yang jantung koroner, ada yang gula darahnya tinggi, ya begitu-begitu itu sebenarnya. Nah, bagi kita yang memang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita ngikutin cara-cara Rasul, yaitu lemah lembut, bersikap kita itu tidak keras, kita tidak kasar seperti itu, dilakukan di mana saja, baik di rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak belajar, kemudian dengan orang tua, apalagi relatif kita itu nurut. Kalau mamanya kita sebagai ibu rumah tangga dilihat suaminya baik, ya nurut lah, kan gitu ya. Nah, bagi bapak-bapak atau kita sebagai imam, ya kita lihat mamanya istri kita itu baik, ya hormatlah. Kalau istri kita kurang baik, nasihati. Kalau kurang baiknya itu lebih kenceng, ya kalau nasihati agak lebih keras dikit, tapi niatnya karena Allah, bukan keras karena nafsu. Karena banyak orang tidak tahu keras karena Allah sama keras sama nafsu itu beda. Kalau keras karena nafsu, biasanya dia ingin orang itu ngikutin dia. Tapi kalau keras karena Allah Ta'ala, ini bagi suami istri ya, karena kalau orang lain nggak bisa keras itu. Iya. Bagi istri yang harus dikerasin, karena dia tahu besok ini saya tanggung jawab di akhiratnya untuk istri saya, sehingga ada keras, tahu bahwa ini saya harus keras dengan istri saya, kalau enggak saya akan ditanyain besok oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nah, itulah keras kepada istri karena Allah. Dan itu tidak menjadi penyakit, insya Allah. Insya Allah enggak. Dan kalau momennya masih belum, dia serahin sama Allah Ta'ala. Kalau momennya belum, kemudian masih ngeyel, dia marah, nah itu kerasnya nafsu, bukan keras karena Allah.